ini, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pati akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Bersama saya, Dewi Rohayati dari TK Islam Karana Pati, Siti Perwati dari TK ISBA Sekar Kurung, Betty Retnaning Tias dari TK Negeri Pembina Pati. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam Bu Dewi. Bagaimana kabarnya Bu Betty? Alhamdulillah saya baik-baik saja. Bagaimana kabar Bu Dewi? Alhamdulillah baik Bu Betty. Nah Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Betty. Yang pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu Betty, pada coaching kita hari ini, saya akan mengamati dan menilai sesuai rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur beta atau belum? Nah, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya Bu, nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada pencitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu, pertanyaan pertama yang akan saya pertanyakan kepada Ibu, kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching kita hari ini? Terima kasih Bu Dewi atas pertanyaan yang pertama. Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, presence, gitu. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Baik Bu Dewi, kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot itu Bu. Baik, kemudian yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kita hari ini? Baik, saya ingin coaching itu bisa menemukan solusi atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Begitu Bu. Oke, demikian dulu ya Bu, observasi kita hari ini. Silahkan Ibu dapat melakukan coaching ke hajat coaching. Terima kasih Bu Dewi atas kesempatannya, atas bantuannya. Sama-sama Bu Betty, terima kasih. Assalamualaikum Bu Pur. Waalaikumsalam Bu Betty. Bagaimana nih kabarnya Bu Pur? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana Bu Betty sendiri? Alhamdulillah saya juga baik Bu, sehat-sehat. Saya harap Bu Pur juga sehat-sehat ya. Nah begini Bu, kemarin kan Bu Pur itu WA saya ya, mau berbincang-bincang katanya, mau bercerita. Kira-kira ada apa Bu? Silahkan diceritakan, semoga saya bisa membantu. Baik, terima kasih Bu Betty. Begini, saya mempunyai masalah terkait murid saya yang baru pindah. Anak tersebut belum bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik karena suka usil, mengganggu, menggoda teman, sangat menangis, mencari perhatian. Dan ketika saya menerangkan pembelajaran, anak itu suka usil, selalu bergerak, tidak fokus, sehingga mengganggu pembelajaran yang berlangsung Bu. Oh begitu ya, baik Bu Pur. Setelah mendengar cerita Bu Pur, yang saya tangkap ya Bu Pur ini mempunyai permasalahan bahwa Bu Pur di sekolah itu punya murid baru gitu ya Bu Pur. Tetapi murid tadi itu belum bisa fokus belajar, itu intinya ya. Nah, dalam mengikuti pembelajaran, anak sering usil dan mengganggu temannya sampai temannya itu menangis dan jadi pembelajaran jenengan itu belum bisa kondusif, gitu ya Bu Pur? Ya Bu, benar sekali. Baik, dari percakapan kita ini kira-kira apa yang menjadi harapan dari Bu Pur? Yang saya harapkan dalam percakapan ini adalah saya bisa menemukan solusi untuk dapat membentuk, membimbing, dan mendidik anak tersebut menjadi
Baik, jadi yang ingin Bu Pur harapkan yaitu Bu Pur bisa mendapatkan solusi gitu ya, bagaimana cara atau bagaimana langkah Bu Pur dalam menjadikan anak baru tadi itu menjadi anak yang baik, saling menyayangi teman, saling menghormati, menolong dan sopan santun, sehingga pembelajaran di kelas dapat kondusif gitu ya Bu. Betul Bu. Baik Bu Pur, sebagai guru Bu Pur mengharapkan terjadi perubahan ke arah yang lebih baik, anak baru tadi bisa menjadi anak yang baik begitu. Lalu yang ingin saya tanyakan Bu Pur, kira-kira indikator anak baik yang Bu Pur harapkan itu yang menurut Bu Pur itu bagaimana gitu? Indikator baik menurut saya, karena saya mengaku pada fase fondasi, indikator baik antara lain anak yang saling menyayangi, menghargai, tolong menolong, kerjasama, sopan santun, dan mempunyai rasa empati. Oh begitu ya Bu Pur. Jadi indikator baik menurut Bu Pur itu adalah yang sudah disebutkan tadi ya, anak yang bisa saling menghargai, bisa sopan santun, menyayangi teman, gitu ya. Jadi tolong menolong, begitu ya Bu Pur. Betul Bu. Oke Bu Pur, kira-kira untuk mencapai harapan Bu Pur tadi ya, keinginan yang sudah disampaikan tadi ya terkait anak baru tadi, kira-kira apa yang akan Bu Pur rencanakan atau Bu Pur lakukan untuk mewujudkan harapan tadi Bu Pur? Untuk mencapai harapan saya, yang akan saya lakukan adalah yang pertama, saya akan selalu membiasakan dan konsisten untuk melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kami buat dan diyakini dengan murid, sehingga murid baru tersebut dapat membiasakan hal yang baik yang sudah kami terapkan. Keyakinan kelas kita meliputi religius, jujur, sopan santun, kerjasama, dan menjaga kebersihan. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan kegiatan pembelajaran melalui memutar video tentang macam-macam karakter supaya anak dapat mengetahui dan membedakan karakter yang tokoh yang baik dan yang tidak baik. Wah, luar biasa ya Bu Pur. Jadi yang ingin dilakukan Bu Pur adalah membiasakan dengan konsisten ya, begitu ya Bu Pur, menerapkan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama murid, begitu ya Bu Pur. Tadi yang sudah jenengan sampaikan, keyakinan itu juga ada religius, terus sopan santun, jujur, tanggung jawab, saling menyayangi, menghargai, kerjasama, dan menjaga kebersihan. Kemudian yang kedua Bu Pur tadi akan memutarkan video gitu ya tentang macam-macam karakter supaya anak dapat membedakan mana yang karakter tokoh yang baik, yang kurang baik, begitu ya Bu Pur ya. Nah Bu Pur, selain rencana tersebut kira-kira adakah strategi lain untuk mencapai keinginan Bu Pur yang ingin menjadikan anak baik tadi? Ada Bu, saya akan berkomunikasi dan mengajak orang tua anak tersebut bekerja sama dalam melaksanakan kebiasaan yang baik di sekolah maupun di rumah, sehingga kita bisa saling memantau perkembangan dan membantu tumbuh kembang anak tersebut menjadi baik dan optimal. Baik Bu, setuju sekali saya. Jadi rencana lain yang akan Ibu lakukan adalah berkomunikasi dan mengajak orang tua murid tersebut untuk menjadikan pembiasaan atau kebiasaan di rumah, yaitu bekerja sama ya Bu. Jadi bisa sinkron antara orang tua dan ibu guru di sekolah itu dalam mendidik anak tersebut. Begitu ya Bu Pur. Nah kira-kira nih Bu Pur akan dilaksanakan kapan rencananya Bu Pur ini? Mulai besok Bu, saya akan membiasakan dan konsisten dalam meyakini keyakinan kelas yang sudah kita bersama. Dan saya akan segera membuat jadwal untuk memutarkan video tokoh yang mempunyai karakter yang baik dan kurang baik, dan untuk berkomunikasi dengan orang tua
bertemu, sharing dan kerjasama terkait perkembangan anak tersebut. Wah, mantap, luar biasa sekali Bu Pur. Jadi Bu Pur akan membiasakan pelaksanaan keyakinan kelas, kemudian memutarkan video karakter, dan berkomunikasi dengan orang tua murid terkait perkembangan siswa dengan tujuan agar anak tersebut mendapatkan tuntunan yang tepat, begitu ya Bu Pur. Betul sekali Bu Betty. Oke Bu Pur, kalau boleh saya tahu ya, kira-kira siapakah yang dapat membantu Bu Pur nih dalam mendukung rencana Bu Pur tadi? Yang dapat membantu dan mendukung saya adalah rekan guru dan orang tua. Mantap, luar biasa sekali. Dari awal sampai akhir tadi dapat saya simpulkan ya Bu Pur, kalau akan berkolaborasi dengan guru dan juga orang tua murid untuk memenuhi kebutuhan harapan Bu Pur, yaitu dapat mengubah anak yang bermasalah tadi menjadi anak yang baik, begitu ya Bu. Betul Bu. Nah, dari percakapan kita hari ini nih Bu Pur, kira-kira apa yang Bu Pur dapatkan gitu? Saya berterima kasih kepada Bu Betty. Dalam percakapan ini saya dapat menemukan solusi dan langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mencapai apa yang saya harapkan. Baiklah Bu Pur, begitu juga sebaliknya. Saya juga ucapkan terima kasih atas kepercayaan Bu Pur sudah mau bercerita, mau sharing kepada saya terkait upaya yang akan Bu Pur lakukan. Saya tunggu nih hasilnya Bu Pur. Saya penasaran loh. Semoga berhasil ya sesuai yang diharapkan Bu Pur. Terima kasih Bu Betty. Saya tunggu ceritanya ya Bu Pur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi Bu Pur. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Betty. Waalaikumsalam Bu Dewi. Bu Betty, tadi sudah melakukan coaching ya? Alhamdulillah, betul Bu. Dengan Bu Pur ya? Iya, betul. Nah, sebelum penutupan ya Bu Betty, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pada pasca observasi. Baik Bu Betty, pertanyaan yang pertama. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Bu Betty inginkan? Baik Bu, pada coaching ini tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur theta, diantaranya menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya gitu Bu. Baik Bu Betty, menurut saya sebagai observer, proses coaching yang dilakukan Bu Betty dengan Bu Pur sudah berjalan dengan baik dan alurnya itu juga sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga Bu Betty sudah dapat menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Pur, sehingga Bu Pur dapat menemukan solusi dalam permasalahan. Dan coaching tadi sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip coaching. Alhamdulillah, terima kasih Bu Dewi. Baik Bu Betty, pertanyaan yang terakhir ya Bu. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Bu Betty berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja Ibu lakukan? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses Tirta, sehingga saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi gitu Bu. Baik Bu Betty, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup ya Bu. Terima kasih Bu Betty. Terima kasih Bu Dewi.